Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah jenazah yang terlilit api dalam kuburan. Hari itu, Abu Sinan bersilaturahmi ke rumah salah seorang temannya, anggap saja Zaid. Kebetulan saat itu, tetangga Zaid, sebut saja namanya Fulan, sedang ada musibah, yakni saudaranya meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Sesampainya di rumah Zaid, Abu Sinan langsung diajak taksiyah ke rumah Fulan. Tiba di sana, Abu Sinan melihat Fulan sedang dirundung, rasa sedih dan cemas. Bahkan saking begitu sedih dan cemas, Fulan sampai menolak kalimat bela sungkawa yang dialamatkan kepadanya. Melihat Fulan yang sedang bersedih, Zaid dan Abu Sinan mencoba menenangkan dan memberinya nasihat, sebagaimana yang lazim diucapkan orang kebanyakan. Bertakwalah kepada Allah. Ingat, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Benar sekali apa yang kalian katakan. Sejak dulu aku sudah mengetahui dan meyakini apa yang kalian ucapkan barusan. Bukan kepergian saudaraku yang aku tangisi, namun keadaan yang dialaminya, kata Fulan memberi penjelasan. Penjelasan itu membuat Zaid dan Abu Sinan merasa heran. Mereka menduga Zaid memang sanggup mengetahui hal-hal yang gaib. Subhanallah, apakah itu artinya Allah memberi keutamaan kepadamu sehingga engkau bisa mengetahui hal-hal yang bersifat gaib? Fulan tidak menjawab pertanyaan itu, tidak menolak, tidak juga mengiyakan. Sejurus kemudian, ia menceritakan hal yang ia ketahui, ihwal nasib saudaranya itu. Fulan pun bercerita bahwa setelah penguburan jenazah saudaranya itu, dia mendengar suara orang yang sedang merintih karena kesakitan. Ia lantas berkata, "Saudaraku, oh saudaraku." Tak kuat menahan sedih karena rintihan itu, Fulan lantas menggali kuburannya. Baru beberapa galian, salah seorang di sebelahnya melarang tindakan itu. "Jangan engkau lakukan itu, wahai Fulan." Tanah kuburan yang berserakan karena telah digali itu dirapihkan lagi oleh Fulan. Namun sesuatu yang aneh terjadi lagi ketika ia berdiri dan akan meninggalkan kuburan. Suara rintihan itu terdengar lagi. "Saudaraku, oh saudaraku," ucap Fulan seperti sebelumnya. Ia kembali melakukan tindakan seperti yang pertama, membongkar kuburan saudaranya. Namun lagi-lagi orang yang ada di sebelahnya melarang. Fulan membatalkan tindakan itu dan merapikan kembali tanah kuburan. Namun saat ia hendak undur diri, suara rintihan kembali terdengar. Kali ini Fulan tak kuasa menahan keinginan untuk membongkar kuburan saudaranya itu. Singkat cerita, kuburan pun berhasil ia gali. Betapa kagetnya ia, ada hal yang benar-benar menyedihkan terjadi pada saudaranya. Sebuah tali dari api melilit tubuh jenazah saudaranya itu. Tak tega melihatnya, Fulan lantas memikul lilitan itu dengan tangan. Dari tindakannya itu, Fulan kehilangan beberapa jari tangannya. Selesai bercerita, Fulan memperhatikan kondisi tangan kepada Zaid dan Abu Sinan. Benar saja, ada 4 jari tangan Fulan yang hilang. Sepulang dari taksiyah itu, Abu Sinan bersilaturahmi kepada Al-Auza'i, salah seorang ulama kenamaan di zamannya. Dalam kesempatan itu, ia bertanya, "Wahai Syekh, mengapa kejadian yang menimpa saudara Zaid itu tidak juga menimpa orang-orang kafir?" "Itu karena orang-orang kafir sudah pasti di neraka. Allah sengaja menampakkan kejadian menyedihkan itu menimpa seorang muslim dengan tujuan agar kalian bisa memetik pelajaran," jawab Al-Auza'i singkat. Dalam kisah yang termaktub dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Ibnu Jauzi di atas, kita bisa belajar banyak hal.
Salah satunya adalah selalu mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi. Sebagaimana dijelaskan oleh mayoritas ulama, ketiadaan objek pada suatu perintah, Iqra, bacalah, Quran Surat Al-Alaq, menunjukkan bahwa objeknya bisa apa saja atau umum, bisa buku atau selainnya, termasuk setiap apa yang terjadi. Baik kejadian itu kita yang mengalami, dialami orang lain, atau kejadian alam. Banyaknya ayat Al-Quran tentang kisah-kisah umat terdahulu juga bisa dijadikan penyemangat agar kita senantiasa belajar dari setiap kejadian. Pasalnya, kisah-kisah yang disebutkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar kisah-kisah belaka. Al-Quran bukan buku sejarah, namun ia mengandung makna yang begitu mendalam bagi siapa saja yang mau dan mampu memahaminya. Tidak semua orang memiliki waktu untuk mengikuti pengajian atau majelis taklim. Tidak semua orang memiliki akses untuk belajar di suatu lembaga pendidikan, sekolah, kampus, atau pesantren. Tapi penulis yakin semua orang memiliki otak yang bisa digunakan untuk mengambil hikmah dari setiap apa yang terjadi. Alhasil, mengambil pelajaran dari setiap kejadian adalah suatu hal yang termudah yang bisa kita lakukan dalam rangka mengamalkan perintah Tuhan. Bacalah. Tentu yang bisa melakukannya hanya mereka yang mau berpikir. Wallahu a'lam bishawab.